Perkenalkan, nama saya Cynthia, Fakultas Agama Islam Program Studi Manajemen Pendidikan Islam NPM 21106 311 20032. Dosen pengampu Bapak Bambang Sutedjo. Menurut para ahli itu, demokrasi bisa dikatakan sebuah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Nilai-nilai suatu demokrasi yang harus ditanamkan dan mesti menjadi perilaku masyarakat, khususnya bagi kita masyarakat Indonesia, di antaranya menghargai perbedaan, toleransi, bertanggung jawab atas sikap ucapannya, mengedepankan musyawarah mufakat, gotong royong, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Apa saya boleh meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai Kakak? Dengan senang hati, Kak. Saya akan menjawab segala pertanyaan dari Kakak. Maaf sebelumnya, Kak. Boleh Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, Kak. Terima kasih. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sarah Diana, asal saya dari Aceh. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Syiah Kuala. Baik, Kak. Jadi yang pertama saya ingin bertanya mengenai bagaimana mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang saya ingin tanyakan, apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila itu? Baik, Kak, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak. Nilai-nilai Pancasila merupakan landasan atau pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta mengaktualisasikan Pancasila adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup dan negara. Nah, kira-kira mengapa sih kita perlu reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Karena dengan reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, melalui Pancasila, dasar negara itu akan ditempatkan dalam kesadaran baru, semangat baru, dan paradigma baru dalam dinamika perubahan sosial politik masyarakat Indonesia. Nilai-nilai itu harus diinternalisasikan dalam sanubari bangsa sehingga Pancasila hidup dan berkembang di seluruh pelosok Nusantara. Nah, setelah itu apa sih, Kak, yang terjadi jika nilai-nilai Pancasila itu tidak kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Jika nilai Pancasila tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka kemungkinan besar negara ini akan terpecah belah, tidak tahu arah dan tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan NKRI. Banyaknya terjadi ketidakadilan dalam kehidupan, seperti adanya diskriminasi ras, suku, dan budaya, dan tidak adanya sikap toleransi antar sesama. Lalu bagaimana ya, Kak, cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Caranya adalah dengan cara mengimani adanya Tuhan yang Maha Mengetahui dan menghormati kebebasan beragama dan tidak merendahkan atau mencemoohkan agama pemeluk agama lain. Baik, terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak, sudah bisa meluangkan waktunya, dan terima kasih atas informasi dan waktu yang telah Kakak berikan.
Terima kasih juga kakak sudah memberikan jawaban serta informasi kepada saya dan semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan khususnya bagi saya sendiri. Terima kasih kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi pak. Siang. Kan siang, udah siang. Maaf pak, mengganggu waktunya. Mau minta waktunya sebentar untuk wawancara. Bisa. Sebelumnya terima kasih pak. Maaf pak, boleh saya tahu nama bapak terlebih dahulu? Nama saya Bayu. Ya nggak apa-apa kan Bayu. Ini pak, saya ingin bertanya, apakah kita perlu mengaktualisasi Pancasila di dalam kehidupan masyarakat? Aktualisasi Pancasila perlu. Bagaimana cara mengaktualisasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat? Cara mengaktualisasi Pancasila yaitu dengan cara mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga atau masyarakat Indonesia, apa kita perlu mengetahui nilai-nilai Pancasila? Sebagai warga negara kita perlu tahu nilai-nilai Pancasila. Ya menurut saya perlu itu jawabannya. Bagaimana contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan masyarakat? Oke, contoh nilai-nilai. Pertama, negara kita adalah negara yang punya aturan, yaitu diatur dalam Undang-Undang 45. Artinya kita sebagai warga negara satu harus mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai warga negara juga harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan, terutama kepentingan umum. Kemudian yang ketiga, kita sebagai warga negara juga harus punya kepedulian terhadap lingkungan. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih Pak atas informasi yang telah Bapak berikan. Semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan, khususnya bagi saya. Sekali lagi terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Selamat malam juga. Apa saya boleh meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai kakak? Boleh banget, silahkan. Maaf ya Kak mengganggu waktunya. Iya, gak apa-apa. Maaf sebelumnya Kak, boleh kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Iya, baik. Saya akan memperkenalkan diri saya ya. Perkenalkan, nama saya Salwa Adriani. Saya alumni dari Pondok Pesantren Putri Tarbiyatul Falah. Saya sekarang jadi salah satu mahasiswi di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Jurusan saya Ilmu Al-Quran Tafsir. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan pondok pesantren. Nah, yang saya ingin tanyakan itu, apakah seorang santri itu harus mengetahui reaktualisasi Pancasila? Baik ya, saya jawab ya. Jadi harus banget ya, penting itu. Karena sebuah pesantren juga harus mengetahui reaktualisasi Pancasila dengan melakukan upaya penanaman nilai-nilai Pancasila pada kehidupan santri. Maka para santri bukan hanya nampak identitasnya sebagai orang yang beragama saja, namun identitas kewarganegaraannya juga semakin jelas, patuh pada segala hal yang digariskan dalam Pancasila. Dengan hal tersebut sudah terbukti bahwa Pancasila itu sebagai kristalisasi dari agama Islam memang tidak diragukan lagi. Lalu apa faktor pendorong terbentuknya nilai-nilai Pancasila pada kehidupan santri di pesantren ya? Jadi faktor pendorong terbentuknya nilai-nilai Pancasila pada kehidupan santri itu ini ya, hal-halnya ya yang jadi pendorong itu kayak
alat terlaksananya penerapan nilai-nilai Pancasila di pesantren. Di antaranya adanya pendidikan di pesantren formal dan non-formal merupakan faktor utama dalam membentuk kesadaran santri terhadap pentingnya nilai-nilai Pancasila di kehidupan pesantren. Dalam pendidikan formal terdapat pembelajaran langsung tentang Pancasila, fungsi, tujuan, serta pemanfaatan penerapan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan. Selanjutnya, pendidikan non-formal diajarkan tentang nilai-nilai keislaman, bagaimana manusia berakhlakul karimah pada Tuhan dan makhluk ciptaannya. Faktor lain yang mendukung untuk Pancasila kehidupan santri adalah seperti program-program yang dibentuk oleh pesantren yang meliputi kajian-kajian tentang anti korupsi, penyulusan sosialisasi 4 pilar MPRI yang kali pesantren melibatkan santri sebagai utusan untuk mengajar seminar nasional tersebut. Pesantren mengembangkan seperti media cetak informasi seputar kajian Islam dan kajian tentang perkembangan birokrasi, politik, ekonomi, pendidikan, dan kajian tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pemerintahan sebagai salah satu bentuk sadar Pancasila. Nah, bagaimana ya Kak penanaman nilai-nilai Pancasila pada kehidupan santri di pondok pesantren? Penanaman nilai-nilai Pancasila pada kehidupan santri pesantren itu kayak melalui pendidikan-pendidikan yang mengarah pada bentuk kesadaran santri untuk berpancasila. Nah, peran pesantren dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan santri di pesantren terdapat 2 aspek. Yang pertama, penanaman nilai-nilai Pancasila melalui aspek pendidikan-pendidikan di pesantren yang mengarah pada bentuk kesadaran santri untuk berpancasila. Yang kedua, yang di luar ranah pendidikan, itu pesantren juga menerapkan aktivitas yang membangun kesadaran berpancasila. Aktivitas tersebut merupakan program kegiatan rutin yang menjadi kewajiban para santri setiap harinya. Namun, dalam penerapan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan santri di pesantren terdapat banyak kendala, sehingga bagian kecil para santri terkadang tidak dapat menyeimbangi aktivitas dan hal-hal yang mendukung perkembangan nilai-nilai Pancasila pada santri. Faktor ini diakibatkan karena kurang pemahaman dan bimbingan intensif pada santri dikarenakan kurang tenaga yang ada di pesantren. Di sisi lain juga adanya pengaruh-pengaruh dari luar yang mengakibatkan perilaku santri itu kurang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Upaya pesantren dalam mengentaskan permasalahan ini dapat dilakukan dengan hal-hal yang progresif. Misalnya, lebih memusatkan pada individu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, memberi stimulus, arahan, dan juga tindak-tindakan yang lebih membangun kesadaran santri. Nah, bagaimana contoh menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan pondok pesantren? Contohnya itu yang pertama ya, menghargai agama orang lain dalam pendidikan pesantren sudah diterapkan mulai dulu oleh para ulama. Dan yang kedua, di dalam pesantren itu kita harus saling membantu, menghargai, saling menghormati, tidak boleh saling mencaci maki, penuh dengan kedamaian, persatuan, persaudaraan sebagai bentuk ukhuwah Islamiyah wal Insaniyah. Mungkin itu aja. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari saya. Dan saya juga berterima kasih karena Kakak sudah memberikan jawaban serta informasi kepada saya. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi yang mendengarkan. Terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulanya dari beberapa narasumber berbagai informasi yang saya dapat itu, jadi kita tuh perlu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Kita sebagai masyarakat kita itu perlu mengetahui nilai-nilai Pancasila baik dari kalangan manapun, seperti kalangan pondok pesantren, mahasiswa maupun masyarakat.